Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazan fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nikmat iman, Islam dan sehat masih menyertai kita semua. Semoga hal itu menjadi bekal kita untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan unsur penentu keberhasilan hidup di dunia serta kebahagiaan kelak di akhirat. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama berusaha menilai, menengok kondisi kehidupan ruhaniyah kita bersama. Sesungguhnya kondisi ruhaniyah ini sangat berpengaruh pada kinerja lahiriah kita semua. Ini adalah hukum yang umum terjadi pada jamaknya manusia. Tidak peduli dia seorang menteri ataupun kuli, anggota dewan kehormatan maupun anggota perserikatan. Sungguh ini sangat berpengaruh. Semoga kita semua diberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lantas bagaimanakah cara kita mengkondisikan dunia batiniah kita yang berada di dalam serta menghubungkannya dengan aktivitas keseharian lahiriah? Dalam nasihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seolah menumpukan kondisi ini pada 3 hal: hati, lisan, dan karya. Kondisi hati harus senantiasa hidup dan aktif, sedangkan kondisi lisan sebaiknya selalu pasif dan mati. Sedangkan badan harus selalu berkarya dan berkreasi. Dalam salah satu wasiatnya, sebagaimana dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpendapat bahwa tipe manusia dapat dibagi dalam 4 kelompok besar. Pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwa asi abi, yaitu kelompok manusia yang tidak berlidah dan tidak berhati. Merekalah para pendurhaka kepada Allah. Maka janganlah kita sampai tergolong seperti mereka, apalagi berteman dengannya, karena merekalah penghuni sah neraka. Kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin fayangtiku bil hikmati wa la ya'malu biha yad'un nasa ilallahi ta'ala wa huwa yafirru min, yaitu golongan yang memiliki lisan tetapi tidak berhati. Mereka berbicara dengan manisnya hikmah namun tidak mengamalkannya. Bahkan mereka mengajak orang-orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sendiri malah menjauhkan diri darinya. Kepada mereka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mewanti-wanti kepada kita jangan sampai terpujuk keindahan rangkaian katanya yang dapat membakarmu, bahkan dapat pula kebusukan hatinya membunuhmu. Yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu ghawaila mukhalatatin nasi wa syu'mil kalami wa huwa waliyullah ta'ala mahfudun fi sitrillah, yaitu kelompok yang memiliki hati tetapi tidak berlisan. Merekalah orang-orang mukmin yang disembunyikan Allah dari orang lain.
serta Allah jaga matanya dengan perasaan hina akan dirinya sendiri. Kepada hati kelompok inilah Allah memberikan cahaya sehingga mereka mengerti dampak bergumul dengan sesama manusia, serta bahayanya banyak bicara. Mereka inilah kekasih Allah yang senantiasa disembunyikan Allah dari khalayak ramai. Keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi stauda'allahu qalbahu wa ra'iba 'ilmihi wa syarraha sadrahu liqabulil 'ulum. Yaitu orang-orang yang belajar dan mengajar dan beramal dengan ilmunya. Itulah orang-orang yang mengerti kebesaran Allah. Oleh karena itu, Allah menitipkan dalam hati mereka berbagai ilmu pengetahuan. Allah lapangkan dadanya guna menerima titipan-titipan pengetahuan tersebut. Maka kepada kelompok terakhir ini jangan sampai kita menjauhinya, apalagi menentangnya. Bahkan kalau perlu sering-seringlah mendekatinya agar mendapatkan nasihat yang berguna. Demikianlah 4 macam golongan manusia hasil pengelompokan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentunya pengelompokan ini merupakan hasil penelitian yang cermat dengan berbagai pertimbangan lahir dan batin. Mengingat beliau seorang Sayyidul Aulia yang mengetahui dengan persis karakter manusia-manusia yang dicintai maupun dibenci Allah. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup nasihat dan hasil penelitian ini dengan sebuah penekanan yang berbunyi, i'lam anna asla zuhdi ijtinabu 'anil maharim kabiruha wa saghiruha wa ada'u jami'il faraid yasiruha wa asiruha wa tarkud dunya 'ala ahliha qaliluha wa katsiruha. Ketahuilah bahwa pokok-pokok ajaran zuhud adalah menjauhi berbagai hal-hal yang diharamkan, baik yang besar maupun yang kecil, serta menjalankan berbagai kewajiban fardu, baik yang mudah maupun yang susah, serta menyerahkan urusan dunia kepada para ahlinya yang berkepentingan, baik urusan kecil maupun urusan besar. Keterangan penutup ini seolah memberikan isyarat kepada kita semua bahwa zuhud bukanlah sesuatu yang berat dan spesial yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, tetapi zuhud adalah laku alamiah yang dapat dicapai dengan berlatih dan berlatih, memulai dari hal yang kecil. Zuhud tidak semata bersifat penghindaran, tetapi juga bersifat pelaksanaan. Dengan melaksanakan berbagai kewajiban syariah, sama artinya dengan melatih diri membiasakan untuk zuhud. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari keterangan di atas, marilah kita meraba diri kita sendiri, termasuk dalam kelompok manakah diri ini. Janganlah kita menilai orang lain dengan mengelompokkan dalam kelompok yang buruk, karena menganggap orang lain lebih buruk dari diri kita adalah suatu keburukan tersendiri. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wad dhalimin bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyufal mukhtalifah wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa an sairil biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.